Halo guys, apa kabar nih? Hari ini udah ya, itu live streamnya ya, yang bisa dilihat di KOF All Star IN Facebook page ya. Dia punya official Facebook page, atau KOF All Star ID ya kayaknya ya. Saya sih nontonnya dari KOF All Star IN ya, yang English ya. Dan setelah nonton, kita harus melakukan satu yang terpenting, yaitu Ruby. Ya, kita harus klaim kita punya kupon ya. Kalau untuk Android, kalian bisa dari home pencet yang ini untuk ke settings, dan di sebelah sini dia ada satu tombol untuk masukin kupon ya. Tetapi karena kita dari iOS, semua yang iOS nggak bisa dari dalam game ya. Jadi yang iOS kita selalu harus kemari dulu ya, pencet ke profile kita dan PID-nya kita copy. Oke. Setelah itu, kita pergi ke KOF All Star IN Facebook, yang official Facebook page ini, dan kita langsung bisa lihat bahwa di sini ada ya postingan ini ya, dan kita pergi ke komen, dan di sini kita bisa melakukan redeem melalui link ini, kuponviewnetmarble.com. Dan setelah itu bakal ada tempat untuk memasukin member code, yaitu PID yang tadi kita udah copy dari dalam game, dan kita masukin kupon code. Memang agak lambat ya loadingnya, karena dari tadi pun saya juga refresh terus ya, karena saya rasa juga pada banyak yang coba redeem, jadi agak laggy. Oke, ini adalah list kupon-kupon yang kalian bisa gunakan untuk redeem. Jadi total bisa dapat 2.800 ruby ya. Oke, sekarang kita lanjut ke highlights dari live streamnya. Kali ini bakal ada 4 fest, dan ini Elizabeth salah satu fest juga. Dan ia akan kita bisa dapetin gratis dengan login event. Hari pertama login kita langsung mendapatkannya. Jadi tuh Gintama ini dulu kan udah pernah datang di Jepang, dan itu tuh fighternya yang gold border semua. Nah sekarang datang lagi kita ke bagian yang dulu udah pernah ada di Jepang, dan sekarang ada fighter baru ya, yaitu yang Fest itu. Fest Kamui, Fest Gintoki, Elizabeth, dan Katsura. Oke. Nah, jadi ini adalah event Gintama, yaitu bisa dibilang 2-in-1 lah. Yang dulu recollab sama plus ada yang baru. Oke. Oke, dan di sini ada Kagura Super Mission. Hari pertama kita bisa dapetin Kagura, dan pada akhir 7 dan pada hari ke-7 kita bisa dapat Dimension Invitation tiket. Sangat bagus. Dan di sini juga ada Roll the Dice event. Sangat bagus juga. Bisa dapat soul, bisa dapat banyak item lah, kayak yang waktu itu WWE ya. Jadi event gini-ginian sih sangat bagus, bisa kasih kita gratisan. Nah terus ada special roulette, yaitu Elizabeth. Kalau kalian bisa lihat di sini ada itu ya, hammer ya, Imprinstone Hammer ya. Terus juga ada memorinya Elizabeth ya, kalau bisa lihat ya, memori Elizabeth, dan juga ada spesialnya Elizabeth yang seharusnya itu Marokare dan juga Soul. Tuh ya, dia barusan dapat Imprinstone Hammer ya, Enhancement Hammer.
Semoga aja soul-soulnya Elizabeth bisa digunakan untuk membuat memorinya ya, seperti sekarang Swimsuit Angel dan juga Swimsuit Mai. Nah, terus juga ada Super Bingo Game, di mana kalau kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, kita dapat 100 ruby, kita dapat 1, 7, 13, 19, 25, bisa dapat kapsul yang warna hijau. Nah, terus kalau misalnya kita ada mileage-nya juga, kalau kita bisa menyelesaikan semuanya, dapat bingo semuanya, kita bisa mendapatkan summon token yang gold untuk battle card, fighter, dan juga yang ketiga itu apa ya, kayak imprint stone ya. Terus habis itu yang keempat yaitu enhancement imprint stone enhancement hammer, dan yang terakhir adalah fast fighter ya, summon ticket. Jadi ini event ini pun juga sangat bagus, hadiah-hadiahnya juga sangat keren yang didapati. Nah, terus sekarang kita lihat si Elizabeth ya, skill-skillnya. Menurut saya kalian nggak usah terlalu pikirin dulu tentang ini, karena ini seperti Travis bilang, ini adalah masih di development stage. Jadi mungkin masih ada perubahan. Jadi nggak usah terlalu dilihat secara mendetil, asal lihat aja ya. Dan nanti pas fighternya udah keluar di live server, kita bisa lihat, baru kita bisa diskusi yang kita bisa lihat ya, karena itu sesuatu yang sudah pasti. Ya. Tentu saja nanti kalau udah update, saya pun juga akan membuat konten-konten tentang review fighter seperti ini. Jadi sekarang kita hanya lihat gerakannya, animasinya ya. Tapi ingat ya, masih bisa berubah ya. Jadi sebelum live keluar masih bisa berubah. Nanti pun setelah live keluar, mungkin juga masih ada perubahan sedikit-sedikit di sini di sana ya. Mungkin ada, mungkin enggak ya. Jadi kita lihat semuanya pada waktunya. Tapi ini sih Elizabeth sih menurut saya mereka sangat kreatif dan mereka sangat lucu. Ini salah satu fighter favorit saya sekarang, Elizabeth. Dia bisa berubah jadi Terry, bisa berubah jadi Mr. Big, dan juga berubah jadi Mai Shiranui, dan nanti bisa berubah jadi Omega Rugal, pakai kostum Omega Rugal lucu banget. Sampai kumis-kumisnya pun juga ada. Terus dia juga bisa berubah jadi Orochi lagi. Bisa menggunakan jurus Marokare. Meskipun dianya digendong ya, digendong sama Katsura. Ini dia Omega Rugal, aduh lucu amat. Terus nanti Katsuranya habis pas gendong dia yang bilang lagi ho 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 gitu, lucu banget ya, bener-bener kocak deh. Ini digendong, wih, tangannya pendek amat lagi, kocak kocak. Baru tangannya pendek, nggak nyampe. Ho ho ho, aduh lucu lucu. Terus juga ada event quest yaitu Take Elizabeth Feast. Jadi kita bisa ngelawan Elizabeth ya, bisa ngelawan sebagai Mr. Big, sebagai Mai Shiranui, atau Terry Bogard ya, Mild Spicy Extreme. Dan tentu saja ada corresponding reward ya. Jadi mainkan dan dapatilah ini rewardnya ya. Meskipun nggak gimana banget, tapi rewardnya saya yakin ini adalah sesuatu yang tuh dapat enhancement imprint stone enhancement hammer lagi, gila loh. Ini sesuatu yang berguna, yang perlu lah, penting ya, yang penting. Oke, terus di sini ada Kamui punya itu ya, skill animasinya. Oke, agak lambat ya, tapi ya udahlah. Tapi instan sih eksekusinya ya. Nah, yang ini agak lambat ya. Kalau misalnya nggak kena seperti apa ya?
Soalnya kalau misalnya musuh berhasil roll, dia bisa dipukul tuh dari belakang kalau lagi kayak gitu. Wah, cuman satu hit doang lagi finger flicknya. Yes, gila. Terus ini seharusnya 3 PG ya, ultimate-nya. Oke. Nah, terus mantep ya. Ada time attack juga. Jadi, time attack, new time attack modes adalah artinya apa? Artinya dapat ruby lagi. Mantap ya. Nih dia lucu deh. Joget ding 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 ding. Lucu amat. Kreatif sih menurut saya ya. Kreatif sih. Oke, kita lihat skill animasinya si Katsura sekarang. Cuger, meledak. Dikasih bom. Itu skill 1 ya. Di summon. Lucu amat itu. Nah, terus skill 3-nya gimana ya? Yang pertama sama kedua kayak itu ya, kayak blast ya. Jangan-jangan di itu yang skill 1 sama skill 2, 2 blast ya. Kayak agak lambat ya di ngobrol terus ya. Oke, dia akan memperagakan finishernya dulu karena dia ketinggalan tadi, saya udah nonton sih. Table flipping. Oke, 2 kali attack ya, 2 kali hit. Oke, lumayan cepat. Kayaknya dia lumayan menarik ya. Kocak ini, lucu ini. Oke, mantep. Nah, di sini juga ada itu event quest ya. Jadi kayak story gitu ya, volume 1, volume 2, dan juga special edition stage. Sangat bagus karena dari sini ada kemungkinan bisa dapat 100 ruby per hari ya. Jadi semoga aja bisa dapat ruby gratisan lagi setiap harinya, which is very good kayak di WWE, kayak di Tekken waktu itu. Nah, itu yang disebut sebagai itu ya rush quest event ya. Tuh ya, dapat reward ya, dapat ruby ya, 50 ruby ya per hari. Dan di sini juga ada bonus ya, bisa mendapatkan koin lebih dengan memakai karakter Gintama. Nah, ini dia. Kondo bisa dibeli di exchange shop ini ya.
Jadi dia bisa beli fighternya, bisa beli special card, dan juga soul dan memory. Memory cuma bisa beli satu, dan juga goodies yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat ya pemeran utamanya, Gintoki, seperti apa. Oke. Mirip sih itu ya. Ini mirip Ukyo punya Slash ya, agak lambat ya. Yang pertama mirip Haomaru punya tebasan ketiga dia ya. Nah, ini ada kayak gini ya, lompat gini, aduh. Bagus sih, cuman kenapa lambat ya? Pergerakannya lambat ya. Saya kurang suka sih kalau yang lambat gitu, cuman ya kita nggak tahu lah ya. Kita mesti pakai dulu dan kita coba ya di game hitboxnya seperti apa, kecepatannya juga seperti apa pas lagi di championship. Saya lihat sih kayaknya sih lumayan cepet ya, hit pertamanya nggak ada jeda. Ini seharusnya sih 3 PG ya semuanya, seperti layaknya collab collab fighter ya selama ini. Oke, mantap ya. Ya kalau lihat di sini banyak sekali ya fighter yang under development. Kita bisa lihat ada frame baru yaitu kayak Lolichang yang pakai bunny ear, terus ada Leona versi baru, ada juga Rugal versi baru. Tapi ingat ini semua masih development stage, jadi detailnya dan apapun itu masih bisa berubah dan mungkin aja bisa di cancel. Kita juga nggak tahu ya. Jadi ya just take note aja lah, tapi nggak usah dispekulasikan lah. Nah, kalau yang ini Gintoki yang gold border ya, yang dulu, yang pas dikasih waktu collab yang pertama, yang waktu dulu di Japan server. Oke, skill pertamanya seperti itu, lumayan sih. Ini kayaknya untuk, nggak tahu deh, untuk nanti cost 60 and below All Star Fighter, apakah bisa kita pakai ya? Wait, oh lucu amat ini. Ya, jadi minimal sekarang ada variasi lah, ada 4 collab ya. Tekken, Samsho, WWE, dan Gintama. Jadi lebih ada variasi sekarang, bagus lah. Gintoki beating. Oke ya, mantep. Oke, di sini kita lihat si Kondo. Ya, dia ini saya lihat ya, waktu ada yang main di Jepang, dia bisa nge-heal. Jadi ini bener-bener counternya itu ya model kayak Jin Hoodie ya, yang damage-nya nggak terlalu gede, dimana heal-nya dia bisa melebihi hitnya si Jin Hoodie. Jadi bukannya kurang, malah nambah darahnya. Tapi saya rasa dia juga damage-nya nggak banyak ya. Jadi saya rasa kelemahan dia adalah di bleed yang ada dot, sorry bukan bleed ya, dot, damage over time, dan juga tipe attack yang critical, yang damage-nya eksplosif. Jadi nggak dikasih waktu untuk heal. Dia jadi bugil, lucu amat. Everyone's born with nothing. Bener juga sih. Tapi mestinya bugil total dong, jangan pakai color dong. Tapi itu lucu amat lah, gila. Tapi full screen loh, lol, kocak, kocak, kocak. Kreatif sih, kreatif sih. Lucu, lucu.
Nah, terus di sini dia ngomongin tentang core, dan saya akan skip ngomongin tentang core karena menurut saya nggak terlalu ada faedahnya lah ngomongin sekarang. Tunggu nanti live udah keluar baru kita lihat, baru kita diskusi lah ya. Nah, di sini ada set card baru ya dari Gintama, ini sangat bagus. Increase 7 attack, ya dibilang sangat bagus ya, nggak terlalu juga sih kayaknya. Tapi dia ada increase burn sama bleed setelah critical, ini sih bagus kalau untuk PvE udah pasti bagus ya, tipe attack semua. Nggak terlalu wah sampai gimana banget set cardnya sih. Tapi new kind of set card is welcome, dan kalau nggak salah bisa dibeli di Rush Exchange Shop. Nah, terus yang saya mau ngomong di sini ada yang menarik nih. Nah, ini ada gain 2,5% power ya. Ada yang menarik di sini, nanti option card yang terakhir ya kita lihat. Nah, ini dia yang saya mau ngomong. Ini ada increase critical rate, dan juga ini decreases skill cooldown loh, by 1.9 seconds. Ya. Ingat ya, seperti apa yang terjadi di WWE, ini mereka bisa rubah, ada kemungkinan bakal dirubah jadi 1,2 ya. Tapi saya nggak tahu apakah pasti dirubah atau nggak, apakah akan stay seperti ini. Ingat ya, ini masih di tahap development, ini masih di development server, belum masuk ke live. Jadi nanti live mungkin aja detailnya bakal berubah, saya nggak tahu. Jadi kalian take note ya, nanti pas sudah live udah masuk, kita take note dan kita lihat apakah masih tetap sama apa enggak ya. Tapi menurut saya ini adalah option card yang bagus dan yang unik karena dia kasih critical rate dan juga decrease skill cooldown. Sampai sekarang belum ada kartu yang seperti ini. Pas WWE datang ada decrease skill cooldown tapi 1,2 doang. Dia diubah, formulanya 1,9 tapi diubah menjadi 1,2, tapi itu menambahkan attack. Dan itu ada reflect damage. Reflect damage-nya sih hanya digunakan untuk league match doang ya, biar musuh nggak bisa dapat skor yang perfect. Alright, tapi itu skill cooldown-nya hanya 1,2. Nah, tapi yang ini skill cooldown-nya 1,9. Jadi ini kita bener-bener bisa suatu option card yang bisa kita pikirkan untuk kita gunakan ya, karena ditambah critical yaitu damage, dan kita bisa kurangin skill cooldown juga. Nah, terus ada satu kartu lagi yang kurangin skill cooldown, yaitu hanya 1,2 second juga, tapi itu adalah bintang 6 option cardnya si Iori Yagami ya. Itu skill cooldownnya 1,2 detik, tapi itu menaikkan active skill damage. Nah, jadi sekarang yang Maxima decrease skill cooldown sama HP, yang Kula sama K-Dash defend sama decrease skill cooldown, terus yang WWE attack sama skill cooldown, dan juga ada reflect damage, terus yang Iori active skill damage dan juga decrease skill cooldown. Dan ini yang penambahan lagi yaitu critical rate dan decrease skill cooldown. Kalau ini tetap 1,9, ingat ya, ini akan menjadi kartu yang bagus. Oke, mantep ya. Saya pikir hanya sampai di sini saja highlights-nya, dan jadi saya juga mau stop di sini. Thank you yang sudah nonton, dan jangan lupa ya, sebentar lagi bakal update, dan kita akan menantikan kedatangan Gintama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.